Kepergian seseorang yang berdampak besar di hidup kita memang sangat menyakitkan. Di dunia sepak bola hal seperti itu sudah sering terjadi. Ada beberapa alasan mengapa pemain ini harus meninggalkan klubnya. Entah itu manajemen atau sebagainya. Dan mungkin saja, jika tak ada hal seperti ini, Amigdala tidak akan membuat lagu yang judulnya Kukira Kau Rumah. Ya, hal seperti ini terjadi pada pemain Fiorentina, tepatnya mantan pemain Juventus. Moise Kean yang dibuang oleh Juventus tampaknya tampil impresif di Fiorentina saat melawan Inter Milan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pelatih Inter Milan akui kehebatannya saat ia kalah 3-0 oleh Fiorentina. Namun sebelum lebih jauh pembahasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. Mungkin sebelum kita membahas penyesalan Juventus, mengapa melepas Kean dibanding Vlahovic, kita mulai dari yang Inter Milan akui kekalahan dari Fiorentina dulu kali ya. Demi menjaga perasaan fans Juventus takutnya tambah kepikiran lihat performa mantannya. Sekali lagi, mantannya. Inter Milan mengalami kekalahan mengecewakan 3-0 saat bertandang ke Fiorentina dalam lanjutan Serie A. Pelatih Simone Inzaghi tak ragu untuk mengakui bahwa timnya layak kalah dan gagal menunjukkan permainan terbaik. Kekalahan ini terasa semakin berat bagi Inter, mengingat mereka harus menghadapi Fiorentina yang tidak dalam kondisi terbaik. Pertandingan ini dimulai kembali pada menit ke-17, setelah sebelumnya dihentikan akibat kondisi darurat yang dialami salah satu pemain. Meski kondisi tidak menguntungkan bagi Fiorentina, Inter tetap gagal memanfaatkan situasi tersebut. Mereka tak mampu mengatasi tekanan dan kebobolan 3 gol yang dicetak oleh Luca Ranieri dan 2 gol dari Moise Kean. Simone Inzaghi mengungkapkan kekecewaannya usai pertandingan. Ia mengatakan, "Kami benar-benar hilang dalam pertandingan itu. Semuanya tidak ada. Kami layak kalah. Selamat kepada Fiorentina." Ia menambahkan bahwa timnya tidak mampu bereaksi dengan baik meski tanda-tanda kelemahan sudah terlihat sejak babak pertama. Inzaghi menyatakan bahwa ia bertanggung jawab penuh atas hasil buruk ini dan akan menganalisis kekalahan tersebut untuk perbaikan ke depannya. Tim ini jelas tidak berpikir di sini dengan kekalahan ini. Saya tidak ingin mendengar alasan atau tentang kekalahan. Kami tidak menunjukkan apa yang biasanya kami tampilkan di lapangan, tegas Inzaghi. Kekalahan ini juga menyoroti masalah cedera yang melanda Inter Milan. Inzaghi mengakui bahwa beberapa pemain kunci masih dalam kondisi pemulihan, seperti Taremi dan Korea yang belum sepenuhnya fit. Skuad ini sudah memberikan banyak yang membuat saya puas. Saat ini wajar untuk merasa marah, tetapi kita harus berusaha bangkit kembali dengan cara yang terbaik, ujar Inzaghi. Dengan situasi saat ini, Inter Milan berada 3 poin di belakang Napoli yang memuncaki klasemen Serie A. Pelatih berharap timnya bisa segera memperbaiki performa agar bisa kembali bersaing di papan atas. Kekalahan telak ini memberikan pelajaran berharga bagi Inter Milan tentang pentingnya konsistensi dan ketangguhan mental. Inzaghi menekankan bahwa setiap pemain harus meningkatkan permainan mereka untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Kita masih memiliki banyak hal untuk diperjuangkan. Kami perlu belajar dari kekalahan ini dan bangkit lebih kuat, tutup Inzaghi. Saat ini, Inter Milan harus segera berfokus pada pertandingan berikutnya dan berusaha meraih poin untuk mengejar ketertinggalan dari Napoli. Dengan banyak yang masih bisa diperebutkan, harapan untuk bangkit masih tetap ada. Di sisi lain, kemenangan Fiorentina semakin mengangkat performa Moise Kean. Ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 atas Inter Milan, yang membuat namanya semakin diperhitungkan di Serie A. Kean dijual ke Fiorentina pada musim panas lalu. Juventus melepasnya dengan harga 13 juta euro atau sekitar 220 miliar rupiah, plus bonus 5 juta euro. Kini, ia terkait kontrak hingga tahun 2029. Moise Kean berkembang pesat sejak bergabung dengan Fiorentina. Gol ke gawang Inter menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua Serie A. Saat ini, ia telah mencetak 15 gol di Liga. Jika menghitung semua kompetisi, Moise Kean sudah mencetak 19 gol dalam 28 pertandingan. Ia bermain di Serie A, Coppa Italia, dan UEFA Conference Liga. Dengan statistik tersebut, Kean mencetak gol setiap 115 menit. Jika ia terus konsisten seperti ini, ia bisa mencapai 30 gol sebelum musim ini berakhir. Sementara itu,
Juventus mungkin mulai mempertanyakan keputusan mereka melepas Kean. Pasalnya, Dusan Vlahovic mengalami musim yang cukup sulit. Dari 19 laga di Serie A, ia baru mencetak 8 gol saja. Padahal pada musim lalu, ia menjadi pencetak gol terbanyak kedua di Liga. Di Liga Champions, Vlahovic tampil lebih baik. Ia mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak 1 gol di Coppa Italia. Secara keseluruhan, Vlahovic telah mencetak 13 gol dalam 20 laga di semua kompetisi. Ia mencetak gol setiap 155 menit, lebih lambat dibanding Moise Kean. Kepergian Moise Kean ke Fiorentina kini menjadi sorotan. Juventus yang sebelumnya melihat sebagai Spurs Plus dalam skuad, kini harus menyaksikan mantan pemain mereka berkembang pesat di klub rival. Sementara itu di kubu Juventus, performa Dusan Vlahovic menjadi bahan perdebatan. Striker Serbia itu memang masih produktif, tetapi statistiknya kalah impresif dibanding Kean. Jika Juventus masih ingin bersaing di semua kompetisi, mereka harus segera mencari solusi. Pertanyaannya, apakah Juventus akan menyesali keputusan mereka? Ataukah mereka akan mencari cara lain untuk mengembalikan ketajaman lini depan mereka? Yang jelas, keputusan transfer ini bisa menjadi salah satu topik panas di Serie A musim ini. Keputusan melepas Kean tidak sepenuhnya datang dari manajemen Juventus. Pelatih Thiago Motta yang mengambil alih kursi kepelatihan Juventus musim ini dikabarkan juga menyetujui penjualan sang striker itu. Ia lebih memilih mempertahankan Vlahovic sebagai penyerang utama dan mendatangkan pemain lain untuk memperkuat lini serang. Namun, dengan performa Kean yang semakin tajam di Fiorentina, Motta mungkin mulai mempertanyakan keputusannya. Beberapa sumber di media Italia menyebutkan bahwa Juventus sebenarnya ingin memasukkan klausul pembelian kembali dalam kontrak Moise Kean, tetapi Fiorentina menolak opsi tersebut. Kini, Juventus hanya bisa berharap bahwa Vlahovic kembali menemukan ketajamannya, atau mereka harus mencari penyerang lain di bursa transfer mendatang. Jika Moise Kean terus tampil gemilang, keputusan Thiago Motta melepasnya bisa menjadi salah satu blunder terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Moise Kean datang ke Fiorentina dengan satu tujuan, membuktikan dirinya lebih dari yang dipikirkan. Dia sadar, banyak yang meragukannya setelah bertahun-tahun dianggap sebagai proyek gagal oleh media para pengamat sepak bola Italia. Tapi kali ini, Moise Kean tidak mau hanya jadi bayang-bayang. Di bawah asuhan Raffaele Palladino, Kean berkembang pesat. Ia lebih tajam, lebih disiplin, dan lebih lapar akan gol. Pergerakannya semakin cerdas, finishingnya semakin klinis, dan kepercayaan dirinya kembali ke level tertinggi. Setiap pertandingan, dia menunjukkan bahwa dia bukan hanya striker biasa. Mungkin jika dipikir-pikir, penyesalan Juventus mulai muncul saat melihat Moise Kean bersinar. Pemain yang dulu mereka anggap tak cukup baik, kini menjadi ujung tombak Fiorentina dan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar pelapis.